Apa yang kita bisa pelajari? Kenapa Tuhan ciptakan malaikat yang memuji dan memuji, itu penuh mata, muka dan depan dan belakang. Tuhan tidak suka blind worship. Tuhan tidak suka menyembah itu, menyembah buta. Peta sih boleh, peta buta namanya. Menyembah tidak boleh buta. Look closely whom you are worshiping. Menyembah itu bantu jemaat untuk melihat ke Yesus, karena itulah satu-satunya alasan kami akan bertumbuh. Itulah satu-satunya penyebab perkenanan Allah atas hidup kami. Dan itulah satu-satunya unsur yang mendatangkan penyertaan Tuhan. Hamba-Mu bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Sampaikan sabda-Mu, beri kata-kata hikmat yang datangnya dari hati Bapa sendiri. Biar jemaat ini semakin Kau berkati, semakin dewasa, tidak kekurangan apa-apa, semakin Kau sertai ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, we love you Jesus. Kami berdoa setiap kami hari ini ya Tuhan, sungguh-sungguh akan mengerti dan memperoleh mahkota kemuliaan itu suatu saat kelak. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk ya. Apa kabar semua? Kebaktian pertama tadi, ini jam 7 pagi baru pertama kali diadakan hari ini. Dan saya nggak bisa lihat di luar tentunya, tapi main hall tadi penuh. Saya kira orang-orang Jakarta nggak bisa bangun pagi, saya salah. Ternyata di sini orang-orang rindu dan lapar pagi-pagi sudah datang. Tentunya mungkin harus bangun subuh-subuh untuk kemari. Belum lagi nanti ngantri. Oh Tuhan Yesus memberkatimu jemaat yang haus lapar akan kebenaran. Love you so much. Kasih tepuk tangan yang serius dong kalau sama Tuhan Yesus. Namun demikian di ibadah pertama saya hanya bisa selesaikan satu ayat saja. Saya merasakan ada roh pengajaran yang mendalam. Jadi sisa-sisa ayat yang tidak terbahas semoga saya cicil pelan-pelan seharian ini akan tercover semua. Karena itu kalau bisa jangan kemana-mana, kembali lagi untuk mendengarkan dan diisi firman. Khotbah saya hari ini berjudulkan Yesus yang sorgawi di kitab Wahyu, dari Wahyu 4 dan 5 semuanya. Semoga setiap ayat kita dapat. Dan ibadah yang kedua, judulnya Yesus disembah sebagai Tuhan di sorga. Saya lihat banyak orang angkat fotonya, silakan difoto sekarang gak apa-apa. Karena ini firman Tuhan ya, dia harus makin bertambah, ku harus minggir semakin berkurang. Oke, puji Tuhan, Yesus disembah sebagai Tuhan di sorga. Rugi kalau yang percaya Yesus hanya nabi. Salah kalau kita percaya bahwa Yesus itu hanyalah tokoh agama. Kalau orang-orang di luar sana seringkali mendebat, Yesus itu bukan Tuhan. Nah kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia disembah oleh para malaikatnya? Kenapa dia disembah oleh para malaikat? Manusia sih bisa beda-beda kepercayaan. Malaikat sih siapa tipu? Malaikat tahu, saya percaya firman ini, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Yohanes suatu hari di Pulau Patmos mendapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus, guru yang dia kenal dan kenal dengan dekat secara akrab. Yohanes itu duduk pun bersandar pada dada Tuhan pada waktu perjamuan. Jadi Yohanes ini kenal Yesus secara manusiawi, secara jasmani. Tapi pada waktu 60 tahunan kurang lebih setelah Yesus naik ke sorga, dia ketemu Yesus secara fisik lagi. Namun di sorga waktu rohnya disuruh Tuhan naik kemari. Dia melihat segala sesuatu untuk menceritakan pada kita di kitab Wahyu. Dia melihat bahwa Yesus disembah sebagai Tuhan di sorga. Yesus tidak lagi lahir di palungan. Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. Karena itu rugi sekali orang yang menyangkali Yesus adalah Tuhan, Kristen atau bukan. Gak akan ketemu sorga karena menolak yang punya sorga. Di sorga Yesus disembah sebagai Tuhan. Gak heran kalau kita tengking setan pakai nama Yesus, neraka pun bergetar.
Karena bumi langit dan seluruh isinya dia yang ciptakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Saya ingin kita semua untuk memahami jati diri Yesus. I will speak to you banyak pewahyuan tentang Kristus, tentang keilahiannya, the divinity of Jesus Christ. Penting untuk kita tahu karena nanti di hari-hari kemudian yang digoyang itu adalah kristologi atau fondasi imanmu yaitu Kristus sendiri. Orang mau debat soal Roh Kudus masih oke lah ya. Percaya nggak percaya bahasa roh, ada yang menerima faedahnya, ada yang menganggap itu sesat, omong kosong belaka. Ya ujung-ujungnya kalau kita sama, percaya Yesus adalah Tuhan, kita saudara seiman. Jangan jahat-jahat sama saudara seiman. Tapi kalau Yesusnya disenggol, digoyang, Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya dia juru selamat tapi dia manusia seperti saya, dikorbankan. Anda tidak masuk surga. Goyang kristologinya Yesusnya, goncang keselamatan. Makanya hari-hari ke depan Anda mesti tertanam dalam doktrin yang benar. Saya tidak akan mengajarkan doktrin demi doktrin. Ujung pengajaran saya selalu aplikatif. Saya percaya kitab Wahyu ini bukanlah pewahyuan yang rumit tentang antikristus segalanya, itu tambahan. Ini pewahyuan Yesus Kristus, Wahyu 1 ayat 1. Karena itu mari kita sekarang baca ayat 6 sampai 11. Saya bacakan dulu, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sekali baca gini rasanya susah untuk dimengerti, makanya saya akan ajarkan pelan-pelan ya. Ayat per ayat, kitab Wahyu itu dahsyat. Ayat 6 dulu. Dan di hadapan tahta itu, di sorga ada tahta. Persisnya seperti apa kita nggak tahu, kita belum ke sana. Tapi Alkitab tidak diam soal tahta Allah. Ada tahta pengadilan, tahta penghakiman, ada tahta anak domba Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, itu melambangkan lautan manusia, orang-orang yang diselamatkan. Banyak sekali orang yang binasa sepanjang zaman, dari sejak Adam dan Hawa. Tapi banyak pula orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu orang-orang kudus yang ada di sorga. Orang-orang mati di dalam Tuhan namun jangan disembah. Apapun gelar mereka, kita bisa memberi mereka gelar-gelar tertentu, mereka itu arwah orang benar lah, yang kita anggap seperti santo, santa, tapi janganlah hendaknya kita berdoa kepada mereka. Karena mereka hanya manusia seperti kita, cuman beda dunia. Mereka sudah selesai, kita masih melakukan perlombaan iman kita. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Kalau ini digambarkan ngeri, makanya kitab Wahyu bukan untuk diilustrasikan, tapi untuk diajarkan. Diilustrasikan aneh, karena yang Yohanes lihat itu sesuatu yang supranatural. Coba kalau dijelaskan secara alami, nanti gagal fokus kita, salah fokus akhirnya. Karena iman itu timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Jadi jangan dibayangkan, kalau dibayangkan mengerikan. Tapi di dunia malaikat itu sebenarnya indah, karena ciptaan Allah semuanya baik.
Yang gak baik itu malaikat yang jatuh, yang terkutuk. Tapi ini ada 4 makhluk penuh dengan mata, ini adalah malaikat. Di sebelah muka dan di sebelah belakang, jadi muka depan belakangnya penuh dengan mata. Apa yang kita bisa pelajari dari makhluk-makhluk ini? Karena kita tahu nanti ayat-ayat yang tadi kita baca, makhluk-makhluk ini yang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mereka tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam, puji-pujian kepada Tuhan. Jadi ini adalah malaikat. Malaikat itu sama-sama kita. Common ground-nya, kesamaan antara malaikat dan umat Allah, sebenarnya seluruh dunia sih, setiap manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan, tapi yang bisa menyembah Tuhan hari ini adalah orang-orang yang kenal Tuhannya. Kebanyakan di dunia ini orang-orang yang menghujat Allahnya. Malaikat sama kita itu persamaannya apa? Persamaan katanya, kita sama-sama diciptakan untuk menyembah. Kita sebenarnya inferior dibandingkan semua malaikat Tuhan. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya saya mulai akan bicara tentang malaikat dengan tujuan bukan supaya kita jadi orang yang ngeroh, tapi pengetahuan itu perlu. Supaya kita tahu bahwa kita gak sendirian. Dan supaya jangan ada di antara kita yang merasa kesepian, sekalipun Anda sendirian. Karena Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjagaimu. Malaikat itu ada. Tuhan izinkan nanti kalau ada waktunya saya juga kasih kesaksian, keluarga kami pernah alami encounter dengan angels. Tapi bukan sesuatu yang kami cari, jangan berkanjang pada penglihatan karena sudah banyak orang Kristen yang aneh di dunia ini hari ini. Everything can be explained in a sound way, semuanya bisa dijelaskan dengan sangat tenang, dengan sangat stabil. Saya suka grounded teaching, pengajaran yang sangat-sangat mendarat. Meskipun kita bisa penuhi dengan karunia dan karismata. Namun demikian, saya ingin sekali untuk menekankan bahwa malaikat itu sebenarnya diciptakan sama seperti kita. Tapi kenapa malaikat jatuh tidak ditebus sama Yesus? I don't know. Kenapa Yesus tidak mati di kayu salib untuk Lucifer dan kawan-kawannya? Aku nggak tahu. Makanya kita itu cukup bersyukur aja. Aku ini siapa, gua ini siapa, Tuhan mati untuk saya. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih. Matur suwun ban kamsyah. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Kita inferior loh. Malaikat itu lebih kuat. Malaikat itu lebih cantik. Malaikat itu lebih dahsyat. Kita ini terbatas. Jangankan melayang. Jatuh aja ada gravitasi, telur ceplok kita sampai ke bawah. Malaikat itu bisa melayang. Kalau kita nanti baca ayat-ayatnya. Luar biasa. Mereka tidak dijajah hukum alami. Kenapa Tuhan mati untuk yang hina? Gak tahu lah. Itu bukan urusan saya itu. Itu bukan bagianku. Bagianku adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan saya belajar mengasihi sesama saya. Seperti Tuhan telah mengamalkan kasih kepada saya. Saya kan hanya bulannya. Kita kan hanya bulan dan bintang meneruskan cahaya sang surya. Udahlah kita gak usah sok tahu. Gak usah menyelidiki seluk beluk Allah. Tambah tersesat nanti. Mengabdi sama Tuhan aja masih gagal-gagal. Mau investigasi. Gimana sih? Ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ini yang disebut dengan dalam bahasa Indonesianya serafim. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ini ya ejaan Indonesianya lah kerub. Kerub. Bukan keropi, itu kata saudaraku. Ini kerub atau serafim. Mereka adalah, di sini ada 4 makhluk penuh dengan mata. 4 malaikatnya. Tapi mereka itu adalah kerub serafim yang spektakuler. Very highly intelligent beings. Malaikat itu gak ngeroh. Sekalipun Ibrani katakan mereka adalah roh-roh pelayan. They are the ministering spirits. Mereka disebut sebagai obor Allah. Mereka bukan api Roh Kudus, malaikat bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, malaikat adalah ciptaannya. Tapi mereka disebut the fires of God. Ya. Dan malaikat itu adalah ministering spirits. Roh-roh yang diutus sama Tuhan untuk melayani anak-anaknya. Jadi pada dasarnya hakikat seorang malaikat itu sebuah spirit. Makanya gak heran
malaikat yang jatuh juga menjadi roh-roh jahat. Pahami ini dulu ya. Ada banyak pewahyuan tentang malaikat, tapi saya tidak dedikasikan untuk ibadah ini, tapi nanti sore. Malaikat itu jangan sembarangan kita gambarkan. Oh, kemarin ada malaikat perempuan datang ke saya dan ngomong begini. Bolong enggak? Dia pesen sate enggak? Jangan-jangan namanya Susana. Nanti deh, malaikat enggak seperti itu. Tidak semua malaikat diwahyukan. Yang diwahyukan di Alkitab terbatas. Tapi di sini salah satu malaikat dalam kitab Wahyu. Mereka tidak disebut namanya, tapi mereka ada jumlahnya 4. 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Mereka ini super intelligent beings. Jangan kira setan itu yang kita tahu seperti yang kalau di setannya Indo, yang pocong begitu, mirip dengan setannya Chinese. Cuman pocongnya di sini nggak pakai baris berbaris. Kalau pocongnya Chinese begini. Bedanya, di Australia juga ada tapi kanguru namanya. Setan tuh gak sebodoh yang kita kira, yang nampaknya. Dia akan menyesuaikan intelektual orang-orang yang dia ganggu. Makanya setan di barat yang gitu-gituan, mereka masuk ke rumah hantu jadikan reality show. Anaknya gak percaya gitu-gitu, lihat gitu kiranya halusinasi mata lah, apalah. Tapi kalau piringnya terbang, nah itu jadi berita kalau di barat. Sini suka yang loncat. Setan itu enggak bodoh. Saya enggak ngomong ini memujinya. Dia super intelligent beings. Makanya kita kalau mau mengalahkan satu kuasa gelap, satu roh jahat, selain pakai nama Tuhan, kita harus pakai hikmat firman. Enggak bisa kalahkan lewat kemampuanmu. Mereka hidup lebih lama dari dirimu. Sejenius apapun dirimu, mereka sudah ada di bumi sebelum Adam dan Hawa. Dan dia tahu gimana jatuhkan manusia. Dia tahu benih apa. Dia tahu gimana pancing manusia untuk mengingini. Mulai dari pelan-pelan dulu. Anak mengingini mainan temannya sebelum suatu hari dia besar mengingini istrinya. Dia tahu gimana mencuri buah. Itu juga nanti suatu hari bisa mencuri pasangan orang lain. Dia tahu gimana menabur iri pada dosa kedua, dosa purbakala. Nomor 2, setelah mengingini adalah dosa iri hati. Dia tahu gimana caranya itu menjadi komplikasi membunuh. He knows how to tickle you. Dia super intelligent. Dia tahu gimana menjatuhkanmu. Makanya kalau kita mau mengalahkan iblis dalam hidup ini, sehingga pencobaannya tidak mempan, sehingga rencananya tidak jadi, hanya satu, bersandar pada Tuhan, jangan sok pintar. Hanya dengan kuasa doa. Sejenius apa dirimu, mungkin hebat dalam bisnis, hancur dalam pernikahan. Setan tahu mencubitmu di mana. Dia super intelligent. Dan dia punya satu tujuan si iblis itu. Yaitu untuk membutakan manusia dari terang Injil. Misi wahid nomor 1 adalah untuk menghalangi orang selamat. Misi kedua adalah mencuri. Dan membunuh. Membunuh maksudnya, terakhir baru mencuri. Dia gak bisa binasakan, maka dia bunuh. Tidak bisa bunuh, dia curi. Setan itu punya misi. Anda harus mengerti. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh naif. Anak Tuhan harus mengerti peperangan rohani. Tapi sekarang saya coba tidak bicara ke malaikat jatuh dulu. Nanti aja di ibadah berikut-berikutnya, saya akan bicara tentang malaikat yang bersih. Di sini ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang mengajari kepada kita. Ini malaikat yang sama atau sejenis atau satu tipe dengan Yesaya 6. Gak usah dibuka. Pada zaman matinya Raja Uzia, aku berada di rumah Tuhan. Lalu aku melihat dia memenuhi bait suci. Aku melihat malaikatnya dulu. Ya, serafim. Dan mereka punya 6 sayap. 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap untuk melayang-layang. Lalu mereka berseru bersama-sama, kudus, kudus, kuduslah Allah Tuhan. Allah semesta alam, bumi penuh kemuliaannya. Ini adalah malaikat sama dengan lagu yang sama. Apakah memang itu spirit yang sama itu atau mereka dalam kategori yang sama? Pokoknya ini adalah tipe itu, serafim atau kerub. Satan was one of them. Lucifer adalah salah satu dari itu. Dahulu kala dia salah satu
malaikat Tuhan yang mulia, tapi karena kesombongan dia jatuh. Jadi makhluk-makhluk ini bertujuan untuk memuji Tuhan. Keempat makhluk itu nantinya di ayat yang kita baca tadi, mereka tidak berhentinya berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa. Jadi mereka memuji menyembah. Apa yang kita bisa pelajari? Kenapa Tuhan ciptakan malaikat yang memuji dan memuji, itu penuh mata, muka dan depan dan belakang. Tuhan tidak suka blind worship. Tuhan tidak suka menyembah itu, menyembah buta. Peta sih boleh, peta buta namanya. Menyembah tidak boleh buta. Look closely whom you are worshiping. Menyembah itu tidak boleh tutup mata. Kalau mendengar khotbah tidak boleh tutup telinga. Iman timbul dari pendengaran. Tapi menyembah itu harus lihat dengan teliti, jangan naif. Jangan innocent, jangan lugu. Apapun disembah, lihat baik-baik apa yang kau sembah. Kalau di depan yang kau sembah itu bukan Tuhan, tapi buatan tangan. Don't even bow. Karena Tuhan membenci orang yang menyembah buta. Tuhan tidak suka kita menyembah apa yang kita tidak kenal. Karena kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Sembahlah benda mati, rohmu akan mati. Makanya saya sangat hati-hati, saya gak mau naif. Misalnya saya pergi ke sebuah kebaktian penghiburan, perkabungan. Misalnya, sorry nih ya, pura-puranya ini adalah petinya di sini ya. Tapi kamu hidup selama-lamanya. Saya datang nih. Datang, itu peti di situ. Saya orang Kristen. Sana Kristen atau bukan, lebih celaka kalau sana Kristen Anda lakukan ini. Itu berarti the blind leading the blind. Buta menuntun yang buta. Saya datang, lalu habis itu di depan peti, saya tidak lakukan ini. This is my way, oke? Kalau saya gembala Anda boleh contoh saya, seperti saya mengikut Kristus, ikutlah aku. Saya tidak akan tutup mata dan berdoa. Saya tidak akan munafik, doa bukan untuk show. Kalau Anda tutup mata itu sesungguhnya apa sih yang Anda doakan? Jangan lugu. Coba jujur, you doa apa sih di depan peti itu? Tuhan Yesus bangkitkan? Atau Tuhan terimalah arwahnya? Berarti Anda melanggar firman. Anda tahu bahwa sudah telat. Orang itu bertobat. Di hidup inilah mereka bertobat. Selama mereka masih bernafas, jiwa masih dikandung raga, itulah saatnya melayani Allah. Jadi Anda doakan apa? Kalau Anda mau doakan keluarganya yang ditinggalkan, Anda akan doakan mereka, tidak mendoakan ke arah sana, kiblatnya ke manusia yang hidup. Susah, apalagi kalau saya tunduk ke situ, memang menghormati seseorang yang telah pergi. Tapi saya rasa itu adalah gesture atau postur menyembah ya. Begitu ya kalau kita apalagi sujud seperti itu, mesti hati-hati. Karena ruangan dipenuhi superstisi kalau orang mati. Di hari-hari biasa Anda tunduk gaya Korea, annyeonghaseyo, gak apa-apa. Karena Anda tahu itu gak mati. Dia belum jadi arwah. Jadi saya sapa dia itu sapaan sekedar salutation atau sapaan menghargai. Tapi kalau Anda begitu itu sudah dilihat oleh orang-orang yang sekeliling Anda, postur doa. Itu sensitif situasi. Yang melihat Anda itu mata-mata non-Kristen kalau Anda Kristen. Dan mata-mata Kristen yang mungkin saling ragu dan saling mencontoh satu persatu. Disitulah muncul yang namanya salah kaprah dan salah tingkah. Dan itu berlanjut-lanjut menjadi sesuatu yang sifatnya naif. Tapi mendukakan hati Allah. Saya tidak akan lakukan itu. Kalau saya datang, saya pasti ke arah sini. Jangan kalau pas datang, gak tahu kalau di Jakarta, kalau di Surabaya, jangan langsung datang langsung ke arah meja soto satu. Lu datang bukan untuk makan, untuk menghibur orang. Yang saya lakukan adalah saya datang ke arah sana di mana peti berada. Udah tutup kali petinya, itu bukan kebaktian penutupan peti, tutup kemarin hari. Ini mungkin, atau bahkan penutupan peti doesn't matter. Saya datang, saya langsung setelah ke arah lurus, saya langsung pergi ke keluarga dan berkata, turut berduka cita.
Kalau saya erat dan dekat, saya peluk mereka, saya doakan. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya mau menghibur orang dalam nama Yesus. Menguatkan mereka. Saya pergi ke sebelah sana lagi, Ci, yang tabah ya. Jangan latah, lalu salah bilang selamat ya. Itu bisa nyinggung orang loh. Latah doa bisa nyinggung Tuhan loh. Dan nyandung orang, bisa nyinggung Tuhan, nyandung orang. Orang gak boleh latah sembarang. Pernah sekali ada orang yang begitu, saya dengar, oh sorry maksud saya. Mungkin dia dari ulang tahunan kali datang, kita selamat ya. Itu bisa orang. Suasana peka. Orang mati itu suasana peka. Peka kepada Allah juga. Karena Allah melihat penyembahanmu. Worship tak boleh blind. Tak boleh buta. Worship must be well planned. Harus terencana dengan baik, jelas di hatimu. Apa yang boleh, apa yang jangan. Apa yang berkenan dan apa yang sesuai firman. Worship itu bukan hanya harus profesional, kalau itu kan bicara soal performa. Worship itu harus disengaja. Apa yang Anda sembah, apa yang tidak boleh Anda sembah, sengaja. Penyembahan itu tidak bisa seperti kalau suami istri nggak mungkin kan. Saya tidur sama ini sama itu. Nggak boleh, keintiman. Penyembahan itu keintiman. Tidak ada yang namanya casual intimacy, itu tidak ada. Nggak ada yang namanya casual, itu nggak ada. Karena itu kalau saya datang saya akan kuatkan, saya doakan. Seperti itu. Dan jikalau Anda misalkan demi konten di media sosial. Lalu sebagai anak Tuhan jelas-jelas Anda orang Kristen, apalagi yang sudah lahir baru. Terus Anda pergi ke tempat tertentu yang syarat sekali dengan mistis penyembahan segalanya. Anda ikut-ikut postur seperti mereka. Padahal di dalam hati Anda enggak. Anda juga enggak percaya. Tapi Anda ikut-ikut misalnya seperti itu. Mending menurut saya, kita itu pergi ke tempat yang netral aja. Ke situ kita menghargai aja, menghargai orang. Jangan ikut-ikutan. Terus kita misalnya kita pakai postur-postur tertentu, ikut-ikutan seperti apa. Lalu difoto untuk kontennya. Memang supaya dapat popularitas. Tapi Anda langsung tidak populer sama Tuhan. Jangan takut sama manusia. Jangan cari gara-gara sama Allah. Sembah tak boleh latah. Sembah, menyembah tak boleh buta. God hates blind worshippers. Orang Kristen yang kompromi. Misalnya hari-hari juga bisa demi konten. Padahal jelas-jelas Kristen tuh. Datang ke tempat keramat lalu ikut-ikutan gini, pasang ini, pasang itu, gak apa-apa lah. Lucu aja bukan lucu sih, bagi Anda sih gak ada. Itu harmless, gak ada salahnya. Tapi itu yang disebut dengan menyembah tanpa pakai mata. Makhluk penyembahan, 4 makhluk malaikat ini yang dicipta untuk memuji menyembah. Dikasih mata luar dalam loh. Luar dalam. Tuhan yang membenci seks bebas. Benci penyembahan sembarangan. Makanya itu ditaruh di dalam perintah Allah, undang-undang sorga. Number 1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa kok gak membunuh, mencuri dulu? Kan lebih ngeri tuh, bunuh itu kan kejam, sadis. Cerot, darah, segalanya kan harus dihindari. Berzina, melukai pasangannya. Kenapa Tuhan tidak taruh nomor 1? Tuhan taruh nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya Tuhan taruh di perintah pertama pula, larangan 1 dan perintah ke-1. Paralel. Jangan ada padamu Allah lain. Perintah pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu, think. Karena worship is giving your love and allegiance atau memberikan loyalitasmu kepada yang kau sembah. Terjadi transfer sesuatu di situ. Waktu kita menyembah Tuhan, dia bertata di atas pujian. Berarti Tuhan mengatasi kehidupan kita. Siapa yang kita sembah, mengatasi hidup kita. Atau apa yang kita sembah. Hati-hati orang Kristen, jangan kompromi soal ini. Jangan kompromi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi, dan saya selama puluhan tahun saya turut berkabung dengan cara seperti itu. Saya jadi berkat besar kok. Gak pernah ada yang tersinggung. Tapi nanti waktu foto ya di depan peti, saya juga akan ikut melihat di sana. Gak banyak komentar seperlunya sama saudara. Ibu gak apa-apa ya. Umur berapa saya mulai bicara hal-hal yang orang katakan basa-basi, small talk. Tapi itu bukan basa-basi bagi saya. Itu kata-kata peduli seperti saya mau tahu.
Usia segini ya, iya. Itu foto yang usia berapa Bu? Usia segitu. Oh, ya masih cakep ya usia segini ya. Ibu yang kuat ya. Tuhan Yesus menyertai. Itu jauh lebih resounding ke mereka. Dan kalau Anda didatangi orang yang begitu sebagai keluarga berduka, lalu orangnya nunduk nyembah gitu, ya sudah Anda juga ikut, cuman berkata terima kasih, makasih. Nggak usah, ya itu membuat kita jadi salah tingkah. Jadi nanti kalau suatu hari saya mati ya, kalau saya kan saya berhak ya, kalau orang lain saya nggak berhak ya. Kalau saya mati ya, tolong ya. Nanti kalau ada orang datang sembah saya gini, saya kasih Anda hak untuk bahasa Ibraninya versi Surabaya, ketak. I never live as God. I don't die as one. Aku gak pernah hidup sebagai Allah. Jangan matiku sebagai Tuhan. Do not worship me. Worship itu juga harus buka mata. Kalau Anda lihat di Serafim yang di Yesaya 6, yang tadi saya katakan itu. 6 sayap nih, 2 sayap tutup wajah, 2 sayap tutup kaki, 2 sayap melayang. Worship itu, mata mesti tutup. Tapi mata terbuka. Yang benar mana Pastor Philip? Ini semuanya penuh dengan mata. 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Sebenarnya matanya tutup atau buka? Buka tutup. Hah? Buka tutup. Waktu Anda worship, Anda tutup mata, Anda buka mata sebelah sana. Ini bukan bicara tentang postur tutup mata secara jasmani. Jadi orang yang tutup mata enggak tentu lebih rohani. Apalagi kalau tutup mata gini sambil tutup mata, itu ketiduran. Kadang-kadang tutup mata membantu kalau kita menyembah dan berdoa karena membuat kita konsentrasi. Tutup mata itu bukan sebuah kekalahan. Kalau Anda fokus ke Yesus, tutup mata itu membuat Anda membuka konsentrasi kepada sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh mata jasmani. Saran saya, waktu kita nyembah, pembicara masuk. Jangan keluarkan HP dan foto. Nanti waktu tadi kelihatan ayatnya ada judul-judulnya. Munculkan judulnya tadi semuanya. Munculkan ya, judulnya tadi. Oke? Nah ini foto lah, ayo keluarin HP sekarang. Gak apa-apa, ayo keluarin HP. Nah saya sekalian begini. Karena saya sedang komunikasi. Silakan, mau foto, ayo. Mau gimana? Mau annyeonghaseyo, mau sarangeo, ayo sarangeo sekalian, gak apa-apa. Tapi kalau, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Tapi kalau jemaat lagi nyembah, the church is worshiping, you are the church, right? Anda bagian dari gereja, jangan jempal sendiri. Waktu nyembah semuanya itu fokusnya ke Yesus. Kalau ini kan komunikasi dalam Yesus saya ngobrol sama Anda. Jadi ada interaksi, bisa ketawa, bisa ini itu. Jadi gak apa-apa. Tapi waktu kita lagi nyembah, the church is focusing on Jesus. Semua lagi fokus ke Yesus. Pembicaranya masuk. Terus keluar foto. Foto saya. Saya gak enak sama Tuhan, Anda juga gak enak sama Tuhan. Itu bukan momennya, saudaraku. Berarti kalau Anda begitu, Anda tutup mata ke Yesus, buka mata ke saya. Salah nyembahnya. You worship me. Dan itu saya ngeri. Itu memberikan suatu cetusan aku datang ke gereja hari ini untuk lihat Philip Mantova, bukan Yesus Kristus. Dan itu memberi alasan untuk dunia itu menuduh kita. Itu lihat itu, antri-antri gitu itu mau lihat Philip itu. Mereka ada benernya. Kita buktikan mereka salah kalau Anda nyembah profesional. Tutup mata, saya lewat pun, saya di depan pun, Anda gak peduli. Karena kita sedang mengagungkan Yesus. Makanya itu, saya tidak pernah nolak kalau diajak orang foto, saya gak pernah. Karena saya ngomong sama teman-teman rekan-rekan saya, foto-fotoan itu bisa membuat orang happy. Tahu gak ada orang yang gara-gara foto, ya maksudnya ada satu orang itu ya, anak muda. Sekarang dokter gigi, saya diceritain sama gembalanya, Pastor Mac di Surabaya. Dulu dia gabung ke gereja sungguh-sungguh sama Tuhan, tahu gak gimana? Dia datang ke gereja sekali, tapi dia mau foto sama saya. Saya lagi doain orang kelepasan atau apa, itu zaman-zaman jadul dulu. Saya udah keringatan, udah capek letih, sudah hampir tengah malam. Lalu saya lihat mereka tuh ngintip-ngintip, saya bilang mau apa? Terus dia bilang mau foto, boleh? Oh iya mau. Sudah selesai nih saya pelayanan. Saya foto sama mereka turun ke bawah, mereka lihat fotonya seneng sekali. Belum zamannya sekarang gini, mereka dulu mungkin zamannya apa itu?
BlackBerry atau apa mungkin ya, semacam itulah. Lalu habis itu saya turun, saya rangkul mereka anak-anak muda dari belakang, kaget. Oh kenapa? Bagus gak? Bagus gak? Mau diulang gak? Dia terharu. Karena dia pikir selama ini pendeta itu sombong, apa segalanya. Hari itu dia berubah pikiran. Dan dia sekarang bukan hanya dokter gigi, dia sekarang salah satu pemimpin di gereja kita. Foto itu bisa membuat orang happy, why not? You happy, I happy lah. Saya gak pernah nolak loh, sungguhan. Foto apa segalanya, sekalipun lagi buru-buru, orang gak mau tahu, ini lagi jamnya gitu. Saya pasti ambil, kalau gak ada orang yang fotoin, saya bilang, saya selfie kan. Saya telah belajar untuk selfie. Untuk Anda, padahal saya fobia kamera. Sungguhan, saya ini sebenarnya fobia kamera, foto gitu. Tapi suatu hari pada waktu kemarin di Super Conference, di tengah-tengah khotbah, Pastor Bernard, sama Pastor Moro, ada tuker, udah di pertukaran itu termasuk satu khotbah dibelah dua pembicara dalam satu sesi. Saya ditepuk dari belakang, foto Pastor Philip. Saya bilang, no. Konsentrasi, ini masih ibadah, konsen. After that, monggo silakan gak apa-apa. Waduh, nanti saya tunggu di sini aja. Paham maksud saya? Saya ngajar gini bukan soal foto-fotonya, saya kasih ilustrasi. That you have to treat God right. You have to treat God right. Ada tempatnya kita bersaudara. Apa sih artinya foto-fotoan? I'm happy to do that. Cuman saya ini terbatas satu orang. Kalau bisa ya, saya satu sampai sini saya mati muda. Dengan senang hati Bapak Ibu Saudara, kalau itu bisa membuat Anda happy, membuat Anda sungguh-sungguh, membuat Anda punya kenangan. Apa-apa sih? It's really okay. But the time must be right. You have to treat God right. Harus treat Tuhan. Worship itu bukan sesuatu yang praktis. Praktisnya gini, memang tidak berguna untuk kehidupan kita secara langsung. Tapi kalau saya tidak address seperti ini, nanti banyak orang itu tidak diberkati karena mereka tidak pernah memperlakukan Tuhan dengan benar. Tidak pernah memperlakukan Tuhan dengan benar. Ada momen-momen sensitifnya Tuhan, itu harus Anda jaga. Itu namanya kecemburuan Allah. You must protect that. If you cannot treat God right, you will not be able to treat your spouse right. Makanya worship itu penting. Dia nggak secara langsung. Tapi kalau Anda tidak bisa memperlakukan Tuhan dengan benar, Anda kemungkinan besar tidak akan bisa memperlakukan pasangan Anda dengan benar. Worship itu step one, langkah pertama. Kalau kita tidak bisa memperlakukan Allah dengan betul, semua hidup kita selanjutnya itu dipenuhi kesalahan. Bapak Ibu Saudara paham ini ya? Paham ya? Jadi saya telah belajar untuk menjaga hati Tuhanku yang kusembah. 31 tahun ini saya mengenal Tuhan, isi hidup saya bukan soal ministry, but how to protect His heart in my life. Dan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberitahu kita sesuatu yang bahkan pada orang lain Dia tidak beritahukan. Kasihlah Tuhan Allahmu, sembah Dia satu. Reservasi, intimasi, keintiman yang tertinggi itu hanya untuk Dia. Dan dia ada momen-momen tertentu ketika semua orang fokus ke Dia. Karena saya belajar memperlakukan Dia dengan benar. Apa-apa saya selalu arahkan mata orang ke Tuhan. Apapun yang kujamah Tuhan buat berhasil. Segala sesuatu yang kukerjakan bertumbuh. Rahasianya satu, tak orang tanya sama saya, Pastor Philip rahasianya apa? Bukan doanya, ininya bukan. Treat God right in your life. Perlakukan Tuhan dengan benar. Saya belajar dari kitab Wahyu ini, malaikat itu penuh dengan mata luar depan. Kadang-kadang untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan mata terbuka, kita harus tutup mata sama manusia. Tutup mata sama keadaan. Kita harus menyembah Tuhan dengan cara demikian. Anda diberkati Tuhan? Amin. Ya? Puji Tuhan. Tiba-tiba semua handphone turun semua. I like it. It's not about me, this service. It's not about me. The only way to make you grow is by helping you see Jesus only. Satu-satunya jalan untuk membuat gereja itu bisa tumbuh dewasa. Kuasa firman bisa dikeskan ketika Anda mendengarnya. Adalah ketika hatimu berpaut pada Sang Juru Selamat. Bukankah Paulus berkata, aku menikahkanmu dengan satu tunangan. Kristus. Saya berdoa dengan mungkin saya ngomong gini dengan beberapa orang pasti broken heart. Ya, broken heart. Nanti kalau Anda tulis di media,
Hari ini saya datang, waduh, ketemu sama Pastor Philip, waduh saya sudah di roti gak ada, waduh gini-gini. Jangan gitu. Our worship is not about me. Hari ini saya datang, Pastor Philip yang berkhotbah. Cukup itu aja. Nanti kalau Anda tulis di feed-nya atau apa. Saya belajar to treat God right. I like that. Gereja kita kalau gini terus, jemaat akan terus berbuah. Anda akan terus diberkati dan dipakai Allah hingga 1 juta jiwa. Bless the Lord. Praise the Lord. Amin. Amin ya. Praise the Lord. Puji Tuhan ya. Worship. Nah sekarang kita melihat sedikit ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ini wujudnya malaikat itu, oke? Jangan dibuat patung akan hal ini ya, akan menjadi salah. Ini malaikat beneran, jangan dipatungkan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ada 4 makhluk, 4 rupa. Yang satu katakan seperti singa. Katakan 2 seperti anak lembu. 3 seperti muka manusia. 4 seperti burung nasar. Perhatikan kata seperti jangan dipatungkan. Karena manusia hanya bisa buat singa, bukan seperti singa. Hanya bisa buat anak lembu, bukan seperti anak lembu. Apapun yang Yohanes lihat, tidak bisa dimaterialisasikan. Ini semua ada signifikan. Ada sebuah pengajaran dari Tuhan. Singa adalah raja hewan buas. Sedangkan anak lembu adalah raja di antara hewan peliharaan. Domesticated animals. Sedangkan manusia, muka manusia di sini, manusia adalah raja atas ciptaan Allah. Burung nasar atau raja wali, mereka adalah raja di udara, the king of the air. Dari ayat-ayat ini jelas sekali Tuhan menuntut penyembahan dari raja-raja di dunia. Raja rimba, raja ternak, raja ciptaannya, bahkan raja udara. Setiap raja-raja di bumi, baik raja beneran Perdana Menteri, atau raja kayu, raja besi, worship the Lord. Pada ayat berkata begini, berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Firman Tuhan juga berkata, hai kamu raja-raja di dunia, bersujudlah di hadapannya. Bahasa sehari-harinya, so that he may live you with good things. Supaya dia akan berkenan dan berbuat baik kepadamu. Tuhan itu Bapa, tapi kita tidak boleh diremeh-remehkan. Kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai teori dan agama seperti seolah-olah dia bukan seorang pribadi dengan perasaan yang asli. Saya belajar dalam hidup saya punya doktrin yang benar. Saya punya teologi yang tepat. Tapi saya belajar untuk memperlakukan Yesus sebagai seorang pribadi nyata di dalam hidup kita, hidup saya, karena dia memang nyata. Rahasia pengurapan yang saya miliki, rahasia perkenanan dan penyertaan, bahkan apa yang dunia katakan hoki. Saya tidak mulus selalu, kita tidak punya kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu selalu tanpa masalah. Tetapi kita akan melihat from glory to glory dari kemuliaan-kemuliaan. Rahasianya cuma satu. Memperlakukan Yesus dengan benar sebagai seorang pribadi dengan perasaan sungguhan. Belajar memiliki firman, menerapkannya kepada Yesus. Kita dapat firman ini pertama-tama bukan gua dapat apa. Tapi aku dapat firman ini, aku belajar apa tentang Yesus. Jangan melulu tentang dirimu karena worship, dalam worship setting, dalam setting worship, kita hanya objek, dialah subjeknya. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan di tempat pertama dan segala-galanya, hidupmu semua akan jatuh pada tempatnya. Apa yang saya sampaikan tidak praktis. Kalau Anda mau cari yang praktis, 3 langkah untuk kaya, 7 langkah untuk bahagia, you're in the wrong place today. Anda tidak di tempat yang tepat hari ini. Tapi saya hari ini mencoba untuk menjelaskan God's heart. Hatinya Tuhan. Kalau ada yang nangkep aja, meskipun tidak ada poin 1, 2, 3, hidupmu akan revolutionize. Takkan berubah. Cara pandang Anda berubah. Kita menaruh diri kita itu berada di posisi yang sentral. Dan Tuhan itu sinterklasnya. You give me what I want. Hidupmu akan terbongkar bangkirkan gara-gara itu. Tapi kalau kita bisa menaruh dia pada tempatnya dan berkata, Lord, aku hanya objek, kau subjek. Perlakukan dia dengan betul dan perlakukan dia sebagai raja, jangan hanya sebagai bapak.
fear him. Fear him. Saya sama Tuhan gak berani sok benar, sok dekat, sok akrab. Yohanes itu kurang akrab apa? Bahkan dia menyandang gelar di murid yang paling loh ya. Paling itu berarti paling dicintai Tuhan. Kalau jadi firman itu berarti sepanjang sejarah dia paling dicintai. 60 tahun kemudian dia lihat Tuhan yang selama ini jalan sama dia, lapar bareng, makan bareng. Dia tersungkur, kalau Anda lihat di ayat-ayat pertama Wahyu, dia tersungkur kayak orang mati ketakutan di hadapan Yesus yang dia sudah sok akrab sebelumnya. You fear him. Saya belajar untuk takut akan Tuhan. Raja-raja di dunia mesti sujud menyembah kepadanya. Selalu berkata, not my will and your will be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta mungkin saya bodoh. Saya menyinggung hal-hal yang sifatnya simple. Harusnya bisa enjoy popularitas. Saya enggak mau itu. Karena saya tahu yang membuat gereja bertumbuh itu bukan popularity hamba Tuhan. Tapi perubahan hidup. Dan Allah hanya mau merubah hidup orang kalau kita buka pintu yang benar. Saya berdoa di dalam nama Yesus gereja kita bertumbuh dewasa. Singa pun sujud kepadanya. Anak lembu, manusia, burung nasar sujud kepadanya. Creation must worship Jesus. Karena saya mengerti ini. Hari ini kalau saya berhadapan dengan orang besar, saya berhadapan mungkin dengan singa atau anak lembu, manusia atau burung nasar, saya tidak akan berubah. Jadi orang kita juga harus sama. Jangan sombong, jangan minder. Ketemu sama siapapun, ingatlah bahwa Anda hanyalah kepanjangan tangan Tuhan. Layani mereka sebaik-baiknya penuh kasih. Jangan takut sama siapa-siapa. Jangan takut sama siapa-siapa. Saya selalu menyerukan siapapun Anda, you must worship Jesus. Selama di atas masih ada atap namanya langit. Selama kita masih di bawah masih ada kuburan yang menganga menunggu kita. Worship the Lord today. And fear him, sembah dia dan takutlah akan dia. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ayat 8 dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Apa yang mereka serukan coba? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wow. By the way, ini adalah angelic worship. Nanti saya akan tunjukkan bedanya penyembahan malaikat dan penyembahan umat Tuhan, ada bedanya ternyata. Malaikat hanya berani sebut Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini malaikat yang kuat. Kerub itu malaikat yang dahsyat. Tapi mereka di depan Tuhan kurcaci semua. Dan mereka berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Ini kalau semua raja di bumi dibanding kerub itu kurcaci semuanya. Itu ya untuk jaga Taman Eden, waktu Adam dan Hawa terusir keluar. Cuman Tuhan taruh 2 kerub pakai pedang. Sepanjang sejarah until today Taman Eden tidak ditemukan. Cuman 2. Seluruh bumi kalah. Ini kerub. Raja-raja banding dia kerdil semuanya. Dia dibanding Tuhan kurcaci. So you know the glory of your God. Jangan ada di sini yang berkata problemku besar. Kalau kita belajar dari kitab Wahyu betapa besar Tuhanmu. Kita jadi mengerti. Dan kalau Tuhan belum menjawab doa seseorang, itu bukan berarti Tuhan tidak mampu. Tapi Tuhan tahu sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini membuat saya jadi gak berani sedikit-sedikit berkata aku kecewa sama Engkau Tuhan. Aku marah sama Tuhan, gak berani. Kalau saya kayak latihan dulu lah, sebelum berani sama Tuhan kita mesti lawan raja-raja di dunia dulu. Kalau kita gak berani sama pejabat, kita gak berani sama konglomerat. Jangan berani sama kerupnya lah. Kalau kita gak berani sama kerup, jangan berani sama Tuhan. Antara kita ke Tuhan itu levelnya masih banyak. Makanya saya gak berani sedikit-sedikit berkata kecewa, marah sama Tuhan. Gak berani saya. Bahasa Ibrani-nya gak wani. Saya gak berani. Saya kenal Tuhan 31 tahun melayani, bahkan dalam tanda heran mujizat pun saya masih ketakutan. Your God is that great. Sebesar itu. Itulah sebabnya kalau hari ini saya mengalami masalah, saya serahkan aja ke Tuhan. Dan saya belajar berserah. So saya tahu bahwa dia lebih besar. Siapa yang sini percaya Tuhan lebih besar, angkat tangan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Angels, malaikat menyembahnya gini. Ini adalah lagu mereka. Kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini saya sebut 3/3 kudus. Jadi tugas kita adalah
seperti yang disarankan oleh malaikat. Take his commandment seriously. If you take his promises seriously, you must take his commandment seriously too. Kebanyakan orang jomplang, lopsided. Kalau janji tidak digenapi, perintah dikompromi. Di sini kesalahan manusia yang tidak takut atau kurang takut akan Allah. Kurang iman kita tahu, berkali-kali Yesus selalu menegur seseorang, mana imanmu? Hai kamu yang kecil imannya. Hai kamu yang kurang iman. Tapi kurang takut akan Allah bisa juga berujung masalah. Ingatlah sesuatu bahwa malaikat berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu untuk kita. Untuk dicatat di kitab Wahyu. Dia menjelaskan bahwa Tuhan itu 3/3 kudus. Berarti dia sempurna. Take his commandments. Jangan hanya seriusi janji. Karena janji itu ada benefit untuk kita. Tapi seriusi perintah. Saya belajar sesuatu, janji itu di pihak Allah, perintah itu di pihak saya. Karena saya bukan Pinocchio, saya punya kehendak bebas. Kalau janji belum digenapi, 3/3 dalam kehidupan saya bisa genapi dulu 3/3 perintahnya. Nangkap ini ya. Semoga bisa mikir sedikit ya. Janji kan di sisi Tuhan, saya nggak bisa bantu dia. Coba bantu nanti Abraham keluar Hagar. Tapi perintah kan Tuhan sudah berikan, jangan dikembalikan. Tuhan sudah kasih perintah, misalnya mengampuni, mengasihi. Tuhan sudah kasih perintah, itu sudah di saya. Kalau orang tanya gini loh, sekarang bolanya di mana? Bolanya di aku. Perintah tidak perlu tunggu Yesus, kita minta saja bantuan beliau. Tuhan tolonglah aku. Aku minta Roh Kudus-Mu, bukankah Tuhan sudah depositokan rohnya dalam diri kita? Berarti sekarang perintah itu bolanya di kita. Kita itu mentaati perintah Tuhan 1/3 atau 0/3 atau 2/3 atau 3/3 itu semuanya tergantung pilihan kita. Pilihan bolanya di saya. Janji saya nggak berkuasa, saya hanya bisa mengklaimnya, saya hanya bisa berdoa. Janji itu di sisi Tuhan yang tidak pernah berutang sama kita. Apakah dia memberi kita 3/3 hari ini dari semua janji yang sudah diberi? Atau 2/3? Atau masih 1/3? 0/3 rasanya sih enggak sih. Tuhan itu selalu memberi kita 5 roti 2 ikan. Selalu modal dasarnya ada. Nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Agak sedikit mikir ya. Jadi janji bukan departemenku. Tugasku hanya percaya. Perintahnya adalah divisi saya. Sebab tugas saya adalah melakukannya. Karena itu di sini dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu bukan soal janji. Dari sisi janji Tuhan itu kudus, Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi bukan urusanmu dan urusanku. Dari sisi kita kudus, kuduslah itu artinya take his commandment seriously in your life. Sungguh-sungguh serius yang namanya perintah Allah. Kata yang maha kuasa di sini itu almighty. Artinya he who has his hands on everything. Kata almighty di sini bukan berarti powerful. Maha kuasa di sini artinya tangannya ada di mana-mana di dalam hidupmu. Yang sudah ada dan yang akan datang itu berarti Jesus all the way. Yesus sekarang, Yesus nanti tidak boleh luntur. Tugas kita setia sampai pada akhirnya. Oh haleluya. Singkat aja, satu lagi. Maka tersungkurlah ayat 10. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka worship him, menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka, garis bawahi, melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi 24 tua-tua yang melambangkan 12 suku Israel di perjanjian lama dan 12 rasul Yesus Kristus di perjanjian baru, berarti ini mewakili orang-orang kudus di perjanjian lama, orang-orang kudus di perjanjian baru. Mereka semua pakai satu, tahu nggak? Coba lihat, pakai apa? Mereka pakai mahkota, katakan mahkota. Dan mereka melemparkan mahkota itu, ketika malaikat itu menyembah, mereka lemparkan mahkota, dilemparkan mahkotanya. Ada sesuatu yang unik di sini, malaikat maupun orang kudus di surga sama-sama pakai jubah, misalnya seperti putih dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah lihat malaikat pakai mahkota. Coba baca seluruh Alkitab. Yang pakai mahkota cuma anak-anak Tuhan. Dan mereka melemparkan mahkotanya. Saya beritahu, mahkota di sini bahasa Yunaninya tulisnya Stephanos. S-T-E-P-H-A-N-O-S, Stephanos. Yang artinya bukan mahkota saja, tapi mahkota kemenangan.
Itu seperti Olimpik gitu loh. Zaman dulu bukan mahkota tapi disematkan daun seperti yang dipakai oleh kaisar. Dipakai oleh emperor atau raja. Zaman dulu raja-raja kecil yang dijajah Romawi itu semua pakai mahkota. Tapi ketika Caesar atau sang kaisar datang, raja-raja kecil jajahan ini raja papet semuanya itu harus lemparkan mahkotanya. Yang pakai mahkota cuman kaisar doang. Kita punya mahkota itu harus dilemparkan in the presence of God. Harus lemparkan. Dan kata mahkota di sini Stefanos artinya victorious. Ini adalah mahkota yang sama dipakai untuk olimpiade. Olimpik itu kan dari zaman dulunya. Di zaman perlombaan-perlombaan yang di Kolosium semuanya itu kan dari dulu sudah ada. Mereka masih telanjang tapi. Zaman-zaman itu. Nah mahkota ini Stefanos. Tahukah Anda, kudus-kuduslah Tuhan itu ada Stefanos-Stefanos dalam kehidupan kita yang harus kita raih. Saya kasih satu contoh saja, cepat aja. Saya lulus tahun 96, tapi pulang ke Indonesia sungguhan tahun 98. Pada waktu kerusuhan 14 Mei saya pulang, karena saya berdoa merasa itu kehendak Tuhan. Saya pulang ke Indo 96 itu, sempat pulang ke Indo, saya mau pulang ke Indonesia sudah tahun 96 sebenarnya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Kanada, menunda full time karir saya. Saya volunteer dulu bantu gereja di sana secara sukarela. Kenapa saya pulang? Karena sebuah kejadian. Beberapa tahun sebelumnya terjadi sebuah kejadian di mana dalam pelayanan kami terjadi kerusuhan. Anda yang baca biografi saya tahu adik saya dipukul oleh salah satu pemimpin di gereja. Di dalam gereja dipukulnya. Tapi saya sudah berkuasa saya diberi Tuhan kemampuan untuk bisa mengalahkan situasi itu dan saya akhirnya berhasil taat pada Roh Kudus. Saya ampuni orang itu. Tapi ternyata tidak berhenti di situ, masih ada episode berikutnya yang kena, kali ini bukan ada urusan sama adik saya, tapi kena ke pelayanan saya sehingga saya kehilangan banyak teman. Oleh karena iri hati segalanya dan sebagainya, lalu terjadi kerusuhan, fitnah segalanya pun terjadi. Dan saya akhirnya mengambil keputusan, aku lu gak salah apa-apa. Udahlah aku pulang, saya mau lari. Bukan lari lah, tapi udahlah saya tidak mau lagi menoleh ke belakang. Tapi Tuhan tidak suka saya punya trauma. Saya pulang ke Indonesia tahun 96. Sudah siap untuk, kan sudah lulus. Untuk merintis karir jangka panjangku. Tapi di tahun 96 itu, saya tinggal berapa bulan di Indo setelah lulus. Saya lulus summer tengah tahun. Sisa setengah tahun itu saya tinggal di Indonesia. Roh Kudus dorong saya sampai saya nggak tahan. Saya bicara sama papa mama, disetujui. Saya harus kembali ke Vancouver, Kanada untuk rebut Stefanos saya. Orang yang sama yang pukul adik saya, cari gara-gara di pelayanan saya karena pelayanan saya bertumbuh. Pecahlah karena orang tersebut berpengaruh. Sehingga orang-orang bersama dengan saya semuanya itu takut sama dia. Dan akhirnya pelayanan saya ditinggal orang. Belum lagi sebar-sebar fitnah karena pelayanan saya bertumbuh. Dari 10 orang minggu depan jadi 20. 20 itu besar loh kalau di Amerika. Di sini gereja bisa ribuan, gereja Indonesia itu tambah 10 itu seperti tambah 1000. 30, lalu minggu depannya jadi 20, jadi 40. Ada yang gak suka nih. Sampai kapanpun tetap ada yang gak suka. Saya difitnah macam-macam segalanya, pelayanan saya jadi bubar. Karena orang Indonesia terbatas. Saya berkata, ya sudah. Saya kebaskan kaki, saya pulang ke Indo. Tapi Tuhan gak berkenan, Tuhan mau saya untuk kembali. Saya bilang, suruh apa lagi, tahun 97 saya balik ke situ. Saya kembali ke sana dengan tujuan untuk merebut Stefanos saya. Saya mau bangun karir jangka panjang kalau di depan ada lubang, saya harus tutup dulu. Saya memang gak salah, tapi saya gak boleh lari. Orang yang lari tidak ada Stefanosnya. Nanti lihat ya, jalannya pun tertati-tati. Tidak ada glory. Kenapa banyak orang tidak disertai? Karena ada sesuatu di belakang sana, trauma hidupnya tidak pernah dia tanggulangi. Dia tidak pernah face reality. Dahulu waktu beliau ini pukul adik saya sempat ampuni dia. Saya telepon dan saya beritahu, I forgive you. Saya sudah menang. Ketika episode 2 saya gak tahan. Masa adikku setelah ditonjok. Lalu kemudian pelayananku ditonjok. Aku salah apa sih sama kamu? Kalau saya percaya reinkarnasi kan apakah dulu kita di hidup sebelumnya Tom and Jerry. Jadi akhirnya saya berkata, I don't want to have anything to do with this guy. Saya gak mau ada urusan sama orang ini lagi. Bye-bye. Aku ampuni sekali cukup. Tapi bagi Tuhan gak cukup. Tuhan tuh maunya 7 kali 70. Repot aku. Gak enak loh ikut Yesus, saya beritahu. Enaknya ada, gak enaknya ada. Saya disuruh balik.
Nah bayangin saya sudah mulai merintis karir saya disuruh kembali tahun 97. Dan urusan saya tahun 97 itu bantu secara sukarela dan tiap hari hanya ketok pintu. Cari di mana orang ini, gak mau ketemu sama saya, gak mau ketemu. Saya bolak-balik datang ke rumahnya siapa, rumahnya pacarnya gak pernah ditemuin. Akhirnya di penghujung tahun 97, 98 itu. Ketemulah, pas tidur siang, orang lagi ngantuk-ngantuk kan. Ting dong dibuka. Nah. Saya mau apakan dia? Nggak apa-apain. Saya masuk, saya bilang sama dia, even though apapun yang kamu lakukan ke aku. Saya nangis kok itu. Tunangan saya suruh tunggu di mobil di luar. Dia sampai khawatir. Nanti saya dijemput di bel sama dia. Is my fiancé alright? Karena dia tahu saya tidak akan pernah gebukin orang lagi. Karena saya dulu, masa lalu saya gitu. Saya bilang sama dia, even though apa yang kamu lakukan di ronde 2 pada aku. My brother, I still love you. Nangis, malu saya. Kan harusnya dia minta maaf, kok saya minta maaf. Saya minta maafnya bukan untuk kasus itu, karena saya tahu saya nggak salah. Saya bilang, kalau saya itu buat kamu itu jadi jengkel sama aku, entah karena apa. I'm sorry my brother, kalau aku tidak mudah untuk kau kasihi. I love you. Dia mengaku, hari itu Stefanos saya dapat. Dia berkata, Philip, ya enggak, dengan dingin, dengan tenang dia berkata, Philip, aku akui hari ini, dalam banyak hal, kamu lebih mulia dari saya. Saya rangkul dia, waktu saya rangkul dia, ting dong. Sorry, Philip di dalam enggak ya, fiancé saya. Waktu masuk ke mobil, saya sudah bengkak semuanya, dia berkata, I'm proud of you, what happened? Ya, aku takut kamu digebukin. Enggak lah yang, saya bilang, aku enggak akan digebukin, aku udah gerang, mana bisa dia gebukin aku. Ya, tapi aku juga enggak gebukin dia. Waktu saya lagi mau setir mobil kembali ke rumah, waktu itu tunangan saya akan sekolah di sana, saya tinggal 1 tahun lagi ke situ untuk kejar Stefanus. Saya cuma kejar orang ini. Saya tunda karir saya 1 tahun untuk kejar orang ini. Bukan untuk gebukin dia. Untuk beritahu dia, I love you. Waktu saya pegang setir saya itu, saya nggak bisa nyetir. Saya berhenti di pinggir. Tahu nggak kenapa? Saya baru buka cerita. Saya melihat awan masuk ke mobil saya. Saya nangis. Dan kalau itu cuma saya aja perasaan. Fiancé saya yang sekarang jadi istri saya. Tunangan saya, masih sekolah di sana waktu itu. Menangis bersama dengan saya. Dia bilang, kamu merasa enggak? Tiba-tiba di sini kepala saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang berat padahal saya enggak pakai topi. Ada sesuatu yang disematkan, saya lihat di spion kaca mobil. Ada apa di kepalaku? Sematkan begini. Saya rasakan ada sesuatu di sini saya. Saya nangis di lawat Tuhan, itu kayak ada awan. Saya enggak lihat tapi kayak ada awan. Penuh tempat itu bukan sesak nafas, tapi saya enggak bisa bergerak. Saya pinggirkan mobil saya nangis di sana. Tunangan saya juga menangis bersama dengan saya. Tapi hanya saya yang merasa mahkota itu. Saya dengar suara. Go home now. Crown on your head. I give you Indonesia. Tahun 98. Yang Tuhan katakan pada saya, I give you the youth of Indonesia first. Kasih orang-orang muda Indonesia dulu. Tahun 2000, kebangunan rohani muda-mudi Tuhan berikan pada saya. Hingga hari ini Anda lihat gereja ini, alhasil itu. Look, Stefanos. Banyak Anda hari ini harus kembali ke masa lalu. Ada hal-hal tertentu, ada mahkotamu yang tercuri, rebut kembali. Hai Sakyus, kalau itu uang orang yang kau bawa pergi, kembalikan 4 kali lipat. Bangkrut ya sudah. Stefanosmu tidak bisa kau bypass. Tidak bisa. Ada sesuatu yang akan menyertaimu gara-gara itu. Stefanos Crown of Victory namanya. Dan kalau Anda tidak menanggulangi, tidak kembali merebut itu, mahkota itu selalu missing link dalam hidupmu. Dan Anda akan melihat di depan missing link itu menjadi, are you ready? Missing God in your life. Ingat ya, terakhir dengan ini, sorry saya agak overtime. Ayat 11, ini adalah penyembahannya umat. Bedain sama penyembahan angels tadi, malaikat. Ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Tahu lagu itu kan? Kasih saya kuncinya. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bedanya apa sama penyembahan malaikat di ayat 8? Malaikat gak berani sebut Tuhan itu Allah kami. Terlalu personal, mereka takut setengah mati. Hanya kita yang diberi Tuhan izin untuk berani panggil dia dengan
nama yang akrab. The Lord my God. Malaikat gak berani berkata my God. Tapi Sir. Sir. Kalau kita Daddy God. Gak berani malaikat. Penyembahan ayat 8 sangat sakral. Sangat holy. Sangat sangat divine. Sangat agung. Tapi tidak personal. Ayat 11. Ya Tuhan, Allah kami. You are mine and I'm yours. Wow. Jangan keras-keras. Saya ada takutnya sama Tuhan. Wow. We can call him Lord my God. Sembah dia kayak gitu. Hidup pun akan pernah sama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami menerima ada banyak berkat. Pulang dari tempat ini kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan dan hikmat untuk menerapkan setiap kebenaran yang kami terima hari ini. Dan kami akan melihat hidup kami diubahkan. Hari ini kami percaya kami pulang membawa berkat pemeliharaan daripada Allah Bapa. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami, pekerjaan, bisnis, karir kami. Dan Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya kami juga menerima berkat anugerah berlimpah-limpah daripada Yesus Kristus Putra Allah. Sehingga kemanapun kami pergi, kebajikan dan kemurahan belakang yang mengikuti kami. Dan kami percaya kami pulang, kami menerima berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam setiap kebenaran. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.